LCGC sempat menjadi raja di pasar mobil Indonesia. Mobil kelas ini sempat terus masuk dalam kategori 5 mobil terlaris di Indonesia setiap tahunnya. Alasannya sebenarnya sederhana. Mobil tersebut dijual dengan harga yang cukup terjangkau oleh kebanyakan orang Indonesia. Bagaimana tidak? Pada peluncurannya, ketika mobil reguler sudah memiliki harga di atas 100 juta rupiah, LCGC dijual dengan harga di bawah 100 juta rupiah. Yang bikin menariknya lagi adalah, yang mengeluarkan LCGC bukan produsen baru, tapi produsen raksasa seperti Toyota, Daihatsu, dan Honda. Bayangin aja, jika produsen raksasa menjual mobil murah, biasanya keawetan mobil tersebut tidak perlu kita ragukan lagi. Dan ya memang, mobil LCGC keluaran produsen besar jarang banget yang namanya rusak, asalkan dirawat dengan benar. Palingan yang rusak cuman bodinya doang yang gampang mendem, karena ya mau bagaimanapun kualitas materialnya memang dipangkas habis-habisan. Tapi menariknya, walaupun kualitasnya disunat, fiturnya disunat, asalkan mobilnya awet, LCGC bisa menjadi favorit oleh kebanyakan orang. Mulai dari taksi online, mobil operasional, sampai mobil pertama yang ingin digunakan secara pribadi, LCGC menjadi favorit. Dan kelas LCGC ini berhasil mendominasi dengan waktu yang cukup lama. Dengan kondisi ini mungkin beberapa tahun lalu kita akan berpikir kalau kelas LCGC tidak akan bisa tergantikan. Walaupun harganya semakin mahal setiap tahunnya, dan saat ini hampir mustahil kita menemukan harga mobil LCGC di bawah 130 juta secara baru, tapi mau bagaimanapun, LCGC masih menjadi mobil yang paling murah di pasar. Namun sayangnya semua itu berubah, dan pemikiran tersebut jadi salah. Karena per tahun 2024, pasar LCGC di Indonesia dikabarkan mulai lesu, dan puncaknya ada di tahun 2025, yang mana pasar LCGC mengalami penurunan yang sangat signifikan. Mungkin di tahun 2025, hal ini bisa terjadi karena ada insentif pajak terhadap EV CBU Cina dari pemerintah. Tapi sayangnya setelah tahun 2025 berakhir, di semester 1 tahun 2026 ini, pasar LCGC memperlihatkan tren penurunan lebih lanjut. Sebagai gambaran, tahun 2016 adalah puncak dari penjualan LCGC, dan menurut data yang ada, di tahun 2016 LCGC memiliki market share sampai 22,1%. Namun saat ini hanya ada di angka 11%-an aja. Ya, pasarnya udah hilang lebih dari setengahnya. Namun untuk pasar baru mungkin ini adalah hal yang cukup wajar mengingat dominasi produsen Cina semakin menggila akhir-akhir ini. Tapi ironisnya lagi, ketika pasar barunya lesu, pasar bekas LCGC pun juga ikut lesu. Dan jika dilihat dari beberapa artikel yang ada, banyak pedagang di berbagai pusat otomotif di kawasan Jabodetabek yang mengeluhkan kalau perputaran unit LCGC bekas melambat secara drastis. Menurut beberapa dealer, dulu mobil seperti Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Honda Brio, Satya, dan beberapa LCGC lainnya hanya butuh waktu hitungan hari untuk laku. Namun saat ini unit-unit tersebut menjadi sangat sulit untuk laku, bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Karena perputaran yang lambat ini, dikabarkan juga beberapa dealer mobil bekas tidak mau menerima mobil LCGC lagi untuk dijual kepada mereka. Karena menurut mereka, mobil LCGC hanya cuma jadi dead stock aja. Ironisnya adalah, kondisi ini akhirnya juga menimbulkan domino effect. Yang mana diketahui juga, dampak langsung dari sepinya peminat LCGC di pasar bekas, hal ini langsung memicu penurunan harga yang cukup anjlok. Kenapa? Ya karena depresiasi mobil bekas LCGC dikabarkan saat ini tidak lagi mengikuti tren normal yang biasanya berkisar antara 10 hingga 15% pada tahun-tahun pertama. Jadi penurunan harganya dilakukan tidak mengikuti pasar lagi. Kalau udah begini, harga bekas LCGC akan terus anjlok sampai menemukan titik terendahnya. Untuk mengetahui hal tersebut, sebenarnya kita bisa lihat harga pasaran mobil LCGC bekas saat ini. Kita ambil contoh Agya tahun 2023, dan kita akan melihat harga mobilnya di tempat paling ngeselin kalau perihal nego, yaitu Facebook Marketplace. Untuk Agya tipe G tahun 2023, harganya dijual mulai dari 139 juta rupiah. Dan diketahui harga Agya untuk tipe G Matic di tahun 2023 dijual dengan harga kurang lebih di 190 juta rupiah. Jika kita melihat dari harga terendah itu tanpa dinego ya, harga mobil tersebut sudah mengalami depresiasi harga sebesar 50 juta lebih. Apakah harga tersebut anjlok? Jika dilihat dari persentasenya yang berarti sekitar 27,23%, penurunan harga tersebut cukup normal dan wajar. Masalahnya adalah, ketika pasar tidak ada yang mau beli mobil tersebut, harganya akan terus berkurang seiring dengan waktu. Dan hal ini kita bisa lihat di mobil tersebut. Ini adalah Agya 2023 termurah yang saya temukan di Facebook Marketplace. Dan kalau kita lihat foto-fotonya lagi, mobil tersebut sudah di list 2 minggu lalu. Ya, 2 minggu menjual mobil dengan harga termurah di Marketplace masih tidak laku. Ini adalah sesuatu yang kurang bagus. Karena seharusnya, jika kalian menjual mobil yang cukup favorit, misalnya nih Xpander,
Jika kalian menjual Xpander dengan harga termurah dan masih bisa dinego di marketplace, biasanya maksimal 1 minggu itu mobil udah hilang dari list karena udah sold out. Tapi, sebenarnya menjual LCGC dari beberapa tahun lalu juga sangat sulit. Bukan baru-baru ini aja, dan alasannya cukup jelas, yaitu kebanyakan orang takut membeli mobil LCGC. Apa yang bikin takut? Takutnya mobil tersebut bekas taksi online yang sudah diputar KM-nya. Ya, ini adalah beban yang harus diterima oleh mobil LCGC. Dengan citra yang melekat ke taksi online, orang jadi takut beli mobil LCGC. Terlebih lagi, kebanyakan orang Indonesia membeli mobil saat ini juga masih berdasarkan gengsi. Dan sayangnya mobil LCGC cuma sebagai mobil bersyukur, bukan mobil gengsi. Ironisnya lagi, banyak orang yang masih memandang mobil non-LCGC yang lebih tua masih jauh lebih baik daripada LCGC. Walaupun secara fakta memang benar apa adanya. Misalnya nih, dengan harga yang hampir sama, kalian mau beli Honda Jazz GE8 RS AT tahun 2012 yang harga pasarannya kurang lebih di 120-130 juta tergantung kondisi. Jika kalian sandingkan dengan Agya 2023 tipe G Matic misalnya, mulai dari performa, kekedapan kabin, suspensi, dan lainnya, Honda Jazz G8 masih jauh lebih baik daripada Agya 2023. Tapi kan itu beda tipe, yang satu RS, yang satu G. Tapi kita akan menilai dari rentang harga yang hampir sama. Kemudian kalau mau ngomongin gengsi nih, walaupun udah memiliki umur kurang lebih 14 tahun, menurut saya pribadi nih ya, gengsi Jazz G8 masih lebih baik sedikit daripada Agya 2023. Terlebih lagi jika mau jual kembali mobil tersebut. Menurut pengalaman saya, menjual mobil non-LCGC apalagi Honda Jazz yang masih cukup favorit sampai saat ini, masih jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan mobil LCGC apapun itu. Tapi gimana dengan Brio? Bukannya mobil tersebut masih favorit? Entah kenapa Honda Brio itu kayak beda kelas. Walaupun dia LCGC, tapi citra dari brand Honda mungkin cukup kental dari mobil ini. Dan menurut pengalaman pribadi saya lagi, ketika usaha jual beli mobil bekas, menjual Honda Brio masih masuk dalam kategori yang cukup aja. Seapes-apesnya 1 bulan mobil ini pasti keluar. Makanya gak heran kalau saat ini Honda masih menggantungkan nasibnya dengan Honda Brio. Tapi jika mau disandingkan dengan mobil non-LCGC, tentu aja Brio tetap masih lebih lama terjual daripada non-LCGC. Dan harganya pun untuk Brio sendiri ya bisa dibilang cukup stabil, tapi ya nggak stabil-stabil banget. Kemudian di luar dari ini semua, faktor utama pasar LCGC lesu di pasar baru dan pasar bekas tentu aja karena ada EV. EV entah kenapa saat ini menarik banget, karena di luar dari penggeraknya, EV memberikan sesuatu hal yang tidak pernah didapatkan oleh LCGC, yaitu fitur yang modern. Dan untuk harga EV di pasar bekas saat ini juga cukup terjangkau, bahkan terlalu terjangkau. Sebagai contoh, REV. Kalian bisa mendapatkan mobil ini yang tahunnya masih terbilang muda dengan harga kisaran 80 jutaan aja, atau mungkin bisa lebih turun lagi. Jika kalian mau nambah budget sedikit lagi, kalian bisa mendapatkan EV lainnya. Dan kalau mau ngomongin fitur, ya jangan disamakan EV dengan LCGC, karena kayak langit dan bumi. Jika pasar bekas sudah dipenuhi dengan EV terjangkau, ya ngapain lagi beli LCGC? Tapi kan kalau di pasar bekas, gimana garansi baterainya? Gimana garansi ini dan itunya? Ya emang sih, resikonya itu. Dan hal tersebut memang beban yang harus kita terima. Belum lagi wall charger dan lainnya yang harus kalian beli secara terpisah juga. Ya semua memang ada plus minusnya. Tapi di luar dari EV, sebenarnya di pasar bekas, dengan budget yang hampir sama, kalian bisa mendapatkan mobil non-LCGC yang sebenarnya lebih menarik dari LCGC. Salah satunya adalah Suzuki Ignis. Ignis dengan Agya di tahun yang sama, Ignis tidak termasuk LCGC, mobil ini CBU. Secara desain, ya selera sebenarnya sama kayak Agya. Tapi kalau secara fitur, Ignis masih lebih unggul sedikit. Jangankan Ignis, dengan Suzuki Espresso aja, Agya 2023 masih kalah fitur. Jadi ya, kalau buat kaum mendang-mending, di tahun 2026 untuk membeli LCGC kemungkinan agak sedikit berat, karena masih banyak mobil non-LCGC yang menarik di rentang harga yang hampir sama. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.